Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas kasus yang dialami oleh keluarga Lin yang tinggal di Epping, Australia. Min Lin yang berusia 45 tahun dan istrinya Yun Lin atau biasa yang dipanggil dengan Lily. Mereka juga memiliki dua orang putra yaitu Henry 12 tahun dan Terry yang berusia 9 tahun. Dan putri tertua mereka yang berusia 15 tahun yang bernama Brenda. Min dan Lily sebenarnya berasal dari Cina, tapi kemudian mereka pindah ke Australia saat mereka masih menjadi pelajar. Lalu mereka bertemu di Sydney, mereka mulai berkencan dan mulai hidup bersama. Lily memiliki saudara perempuan yang bernama Irene yang berusia 39 tahun, yang juga tinggal di rumah bersama mereka. Keluarga Lin adalah keluarga yang sangat sukses dan dikenal baik oleh orang-orang yang ada di sana. Mereka memiliki toko yang menjual surat kabar dan majalah di pusat perbelanjaan lokal. Mereka juga membuka tokonya setiap hari dan istrinya Lily juga bekerja part-time. Min dan Lily memiliki keinginan untuk memberikan pendidikan dan kehidupan yang baik bagi anak-anaknya. Jadi itulah alasan Min dan Lily bekerja keras setiap harinya. Min Lin juga memiliki saudara perempuan yang bernama Kathy yang juga bekerja part-time di toko Min Lin. Dan Irene juga bekerja di sana. Kathy juga menikah dan memiliki suami yang bernama Robert C. Dan mereka juga tinggal dekat dengan keluarga Min yang jaraknya hanya 300 meter. Orang tua Min juga tinggal di Maryland yang jaraknya sekitar setengah jam. Jadi karena mereka udah sama-sama tinggal di sana, keluarga mereka sering berkumpul, makan malam bersama, dan menghabiskan waktu bersama-sama. Pada tanggal 17 Juli tahun 2009, keluarga Lin berkumpul di rumah orang tua mereka. Tapi Brenda saat itu tidak bisa ikut karena dia harus pergi ke Caledonia untuk trip dari sekolahnya untuk belajar bahasa Prancis langsung di negara yang berbahasa Prancis. Malam sebelumnya, sebelum Brenda berangkat, Brenda merasa gelisah karena harus pergi selama seminggu ke luar negeri sendirian. Malam itu dia bilang pada ibunya kalau dia akan merindukan ibunya. Dia juga memeluk Henry dan bilang 1 minggu itu akan cepat berlalu dan aku akan segera kembali. Keesokan harinya Brenda diantar ayahnya ke bandara sekitar jam 4 pagi dan mengucapkan selamat tinggal tanpa berpelukan yang dramatis karena saat itu cukup canggung untuk berpelukan di depan teman-temannya. Ya seperti gadis remaja pada umumnya yang ingin terlihat keren. Dan Brenda juga berpikir kalau ini hanya seminggu jadi tidak perlu meneteskan air mata. Pagi itu Kathy dan suaminya Robert menerima panggilan telepon dari orang-orang yang ada di komunitas lokal. Mereka bilang kalau Min belum juga membuka tokonya sampai pagi itu karena biasanya Min selalu membuka tokonya tepat waktu, terutama pada hari Sabtu pagi yang biasanya akan menjadi hari yang sangat sibuk di pusat perbelanjaan. Sekitar jam 9 pagi, Kathy dan Robert dengan cepat pergi ke rumah mereka untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka mencoba mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban. Mereka mencoba membuka pintu yang ternyata pintunya tidak terkunci. Mereka lalu masuk ke dalam rumah sambil memanggil Min dan Lily tapi tetap tidak ada jawaban. Perlahan mereka berjalan menaiki tangga, berjalan ke kamar utama. Mereka melihat Lily terbaring di tempat tidurnya. Lalu mereka berlari ke kamar Irene dan berlari ke kamar Henry dan Terry dan menemukan mereka telah meninggal. Kathy lalu mengambil ponselnya dan menelpon 000. Dia berusaha menjelaskan apa yang sedang terjadi pada operator. Meskipun saat itu dia panik dan kebingungan, tapi dia mencoba fokus pada operator yang menanyakan apa yang sedang terjadi pada keluarganya. Saat panggilan itu berlangsung, Robert bilang pada Kathy kalau dia akan pergi menjemput orang tua Min dari Maryland supaya mereka tahu apa yang telah terjadi. Tapi Kathy terdengar meminta pada Robert dalam bahasa Kantonis untuk tidak meninggalkannya sendirian karena dia merasa ketakutan. Tapi akhirnya Robert pergi dan Kathy melanjutkan percakapannya. Dia bilang pada operator kalau dia tidak melihat kakaknya Min. Mungkin dia telah melarikan diri setelah dia menghabisi seluruh keluarganya. Tapi dia juga tidak yakin. Tidak lama polisi dan para medis tiba di TKP. Saat polisi masuk ke dalam rumah, mereka terkejut melihat TKP yang begitu mengerikan. Polisi pergi ke kamar utama dan mereka melihat ruangan sudah berwarna merah dan penuh dengan darah. Begitu juga dengan dinding kamar, lantai, pegangan pintu kamar, charger telepon, dan juga tangga. Serangan itu juga terlihat dilakukan dengan begitu kejam.
Mereka juga sepertinya dipukul sampai keadaan wajah mereka hampir tidak bisa dikenali. Dan karena polisi tidak menemukan Min di sana, mereka mulai bertanya-tanya apakah mungkin Min adalah satu-satunya yang bertanggung jawab dengan kejadian ini. Polisi juga menelepon petugas keamanan yang ada di sekitar lingkungan mereka dan bilang kalau pelakunya adalah laki-laki dan mungkin masih berada di lingkungan mereka. Polisi menyimpulkan bahwa pada saat mereka memasuki rumah keluarga Min, tidak ada bukti bahwa rumah itu telah dimasuki perampok. Karena menurut pengakuan Robert dan Kathy, mereka menemukan pintu tidak terkunci. Yang artinya siapapun yang melakukan ini pasti memiliki kunci rumah itu atau mungkin sudah berada di dalam rumah itu. Polisi pun menilai kalau pelakunya tidak asing. Karena jelas dia mengetahui tata letak rumah. Dia tahu kemana dia harus pergi dan kemana dia tidak harus pergi. Dia memutuskan aliran listrik dari kotak listrik yang ada di luar. Dengan kata lain, kalau mereka diserang pada saat listrik telah dipadamkan. Kamar tidur Brenda bahkan tidak dimasuki, yang membuat tim penyidik yakin bahwa siapapun yang melakukan kejahatan ini pasti mengenal keluarga Lynn dengan baik dan tahu kalau Brenda sedang tidak ada di rumah. Polisi menetapkan bahwa peristiwa ini terjadi antara jam 2 dan jam 5.30 pagi. Dan pada saat polisi melakukan penyelidikan atau pemeriksaan lebih dekat di kamar utama, tempat di mana tubuh Lily ditemukan, di tempat tidur di dalam spray, polisi menemukan tubuh Min Lin di balik selimut. Polisi menetapkan bahwa yang pertama kali diserang adalah Min Ling dan juga Lily. Lalu Irene yang kamarnya ada di sebelah. Kemudian Henry dan Terry sepertinya telah terbangun setelah mendengar suara pada saat itu. Tim penyidik menjelaskan bahwa mereka menemukan adanya perlawanan dari ruangan mereka. Dan sangat jelas kalau Henry dan Terry berusaha melawan meskipun pada akhirnya mereka meninggal. Pelaku juga diduga segera pergi setelah dia melakukan aksinya. Dia menuruni tangga dan keluar dari pintu depan. Pelaku juga diduga menggunakan sarung tangan dan ditemukan 24 jejak kaki. Polisi juga menyimpulkan bahwa pelakunya melakukan aksinya sendiri. Sementara menurut ahli forensik bahwa senjata yang digunakan adalah palu, tapi palu itu tidak pernah ditemukan. Dan 4 dari 5 orang korban memiliki tanda-tanda asfiksia ataupun sesak nafas. Sementara Brenda yang sedang melakukan perjalanan trip sekolah mengetahui kabar ini melalui Facebook. Sebenarnya awalnya dia tidak percaya saat teman-temannya membicarakan ini dengan Brenda. Dia berpikir kalau teman-temannya mencoba mempermainkannya. Dan dia merasa hal ini tidak mungkin terjadi pada keluarganya. Kepala sekolah Brenda lalu menghubungi para guru yang juga ikut melakukan perjalanan itu dan memberitahu bahwa Brenda harus segera pulang. Brenda lalu berangkat dari Caledonia dengan penerbangan berikutnya yang tersedia. Kathy bersama dengan polisi menunggu Brenda di bandara. Setelah Brenda tiba, dia dikawal polisi lalu dibawa ke ruangan khusus dan dia diberitahu apa yang telah terjadi pada keluarganya. Dan ini membuat Brenda merasa terpukul. Dia lalu menangis di lengan bibinya Kathy. Dan Brenda juga bilang kalau penyesalan terbesarnya adalah dia tidak pernah memeluk ayahnya dan memberitahunya kalau Brenda sangat mencintainya. Karena Brenda masih di bawah umur, Brenda diasuh oleh bibi dan pamannya yaitu Kathy dan Robert dan menjadi wali resminya. Tapi sebenarnya Robert yang menawarkan diri untuk mengadopsi Brenda dan mereka juga yang mengambil alih dan menjalankan toko berita Min Lin. Setelah Brenda tinggal dengan bibi dan pamannya, Kathy dan Robert berusaha membuat Brenda merasa diterima dan mereka berusaha mengembalikan kehidupan normalnya karena dia juga sedang berada dalam tahap penting kehidupannya yaitu sekolahnya. Brenda juga mendapatkan dukungan dari masyarakat yang ada di Epping. Mereka bahkan menyiapkan dana perwalian untuk pendidikan dan masa depan Brenda. Pada tanggal 8 Agustus tahun 2009, pemakaman keluarga Min diadakan di Sydney Olympic Park. Toko berita keluarga Lin juga mendapatkan banyak bunga yang diletakkan di luar toko. Polisi melanjutkan penyelidikan mereka yang dipimpin oleh detektif Sersan Joseph Murray dan mereka juga mendapat tekanan dari masyarakat karena kasus ini adalah kasus besar di Australia dan kasus ini menyita banyak perhatian orang-orang, terutama orang-orang yang ada di Epping yang mengenal keluarga Lin adalah keluarga yang sangat baik dan keluarga Lin juga disenangi di lingkungan itu. Ada banyak rumor dan teori yang muncul yang mungkin terkait dengan kasus ini seperti hubungan dengan geng atau mafia Cina atau mungkin keluarga Lin memiliki hutang.
Setelah diselidiki, ternyata 2 bulan sebelumnya, Min Lin telah menjadi saksi perampokan karena itu terjadi tepat di seberang toko Jalan Berita Min. Jadi tim penyidik mengira kalau mungkin hal ini berkaitan. Tapi kemudian mereka menghapus kecurigaan ini setelah mereka mengetahui kalau hal ini tidak ada kaitannya. Pada tahun berikutnya, awal tahun 2010, tim penyidik tidak menemukan banyak petunjuk. Tapi detektif yakin kalau seseorang yang sangat dekat dengan keluarga Lin telah terlibat atau mungkin salah satu keluarganya. Faktanya bahwa si pelaku sepertinya tahu tata letak rumah tersebut dan hanya orang yang cukup dekat yang mengetahui bahwa Brenda tidak ada di rumah. Dan tidak ada tanda-tanda kalau rumah itu telah dimasuki secara paksa. Polisi juga mulai memperhatikan dan mengamati Robert. Dan Robert dan Kathy juga diwawancarai. Dalam wawancaranya, Kathy sangat tenang, sementara Robert dalam wawancara menggunakan bahasa aslinya, yaitu bahasa Kantonis, karena menurutnya dia paling nyaman menjelaskan malam sebelum penyerangan itu. Menurut Robert, dia dan istrinya hadir di acara makan malam keluarga di rumah orang tua Kathy. Setelah pulang, dia juga begadang malam itu. Dia menonton TV, lalu dia mandi, lalu sekitar jam 2 pagi dia pergi tidur. Alibi ini juga didukung dengan pernyataan Kathy. Robert juga berusaha menjelaskan apa yang telah dia lihat dan pada saat membicarakan Henry dan Terry, dia terlihat kecewa. Dan karena Brenda tinggal dengan Robert dan Kathy pada saat itu, jadi polisi berada dalam posisi yang tidak nyaman dengan menjadikan Robert sebagai tersangka. Karena selama Brenda ada di rumah paman dan bibinya, dia baik-baik saja. Polisi juga ingin memastikan kalau Brenda baik-baik saja, jadi polisi memasang kamera pengawas di dalam rumah Robert dan juga Kathy. Tidak lama kemudian, Robert dan Kathy kembali diwawancara, dan di sana Robert keceplosan bilang pada polisi bahwa pada saat dia ada di TKP, dia melihat ada 5 orang korban. Dia juga bilang kalau dia melihat tubuh Min Lin di sebelah Lily sebelum polisi tiba. Setelah wawancara selesai dan tidak lama, Robert menelepon polisi untuk mengklarifikasi bahwa sebenarnya dia hanya melihat 4 orang korban. Dan yang membuat hal ini semakin mencurigakan karena seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau awalnya polisi tidak melihat tubuh Min Lin ada di sana, dan saat itu Kathy lah yang memberitahu polisi agar mereka melihat lebih dekat di tempat tidur, dan polisi curiga kalau yang memberitahu Kathy adalah Robert. Tim penyidik memperhatikan Robert lebih dekat setelah mereka menemukan jejak sepatu dan tipe sepatu yang ditemukan di TKP memiliki keterkaitan dengan Robert. Jadi Robert memiliki sepatu dengan merek Asics yang tidak lagi diproduksi sejak tahun 2005. Walaupun sebenarnya bukan hanya Robert satu-satunya yang memiliki sepatu itu, jadi ini tidak dapat membuktikan apapun. Tapi tim penyidik melihat rekaman kamera pengawas yang ada di dalam rumah Robert dan Kathy, dan mereka melihat Robert menggunting atau memotong box sepatu Asics menjadi potongan yang sangat kecil dan membuangnya ke toilet. Beberapa hari kemudian, polisi lalu menggeledah rumah Robert dan Kathy. Polisi tahu bahwa pada saat wawancara sebelumnya dengan Robert, pagi itu pada saat peristiwa di rumah Min, Robert bilang kalau dia sedang membersihkan garasinya. Polisi lalu menemukan di lantai di bawah laci lemari sebuah noda kecil dan mereka percaya kalau noda kecil itu adalah darah. Mereka lalu mengirim noda kecil itu ke laboratorium. Mungkin pagi itu Robert sudah membersihkan seluruh garasinya, tapi kemudian dia melewatkan noda kecil itu. Noda kecil itu diberi label 91 yang artinya gabungan DNA, dan hasil forensik mengatakan kalau noda itu sudah terkontaminasi dengan beberapa barang lainnya, dan menurut hasil dari laboratorium bahwa noda kecil itu adalah campuran DNA dari 4 orang keluarga Lin. Pada tanggal 5 Mei tahun 2011, Robert ditangkap dan didakwa, lalu dia mencoba mengajukan jaminan pada bulan Desember tahun 2011, tapi mereka menolaknya. Lalu pada bulan Februari tahun 2012, rumah keluarga Lin dijual oleh agen real estate, dan rumah itu sudah terjual dan mereka juga membuat pernyataan kalau rumah itu terjual, komisi yang didapatkan akan didonasikan pada Brenda. Pada bulan Mei tahun 2014, 5 tahun setelah peristiwa itu, di dalam pengadilan Robert mengatakan kalau dia tidak bersalah. Dan selama persidangan, mereka juga membahas ada 2 kemungkinan motif Robert melakukannya. Yang pertama bahwa Robert merasa cemburu. Robert mengakui dengan jelas bahwa dia adalah seorang dokter pada saat dia ada di Cina,
Dan setelah dia pindah ke Australia, dia membuka sebuah restoran, tapi restoran itu gagal. Dia juga menyebutkan dia merasa malu terhadap keluarganya, terutama bila dibandingkan dengan Min Lin yang memiliki toko berita yang sukses. Min Lin yang mampu menghidupi kedua orang tuanya, membelikan orang tuanya rumah, dia juga memiliki keluarga yang bahagia, dan Robert berpikir kalau mertuanya lebih menyayangi Min daripada dia. Oke, mari kita pikirkan kembali, itu kan orang tuanya Min Lin, tentu saja dia lebih menyayangi putranya. Anyway, motif lain yang diyakini bahwa Robert memiliki obsesi pada Brenda. Dan pada saat persidangan, Brenda hadir sebagai saksi. Di sana Brenda mengatakan kalau Robert telah menyentuhnya dengan tidak tepat atau tidak wajar sebelum peristiwa itu menimpa keluarganya. Dan saat Brenda tinggal dengan Robert dan Katie, Brenda juga bilang kalau dia memang tidak mengungkapkannya karena awalnya dia percaya bahwa pamannya Robert tidak bersalah. Hal ini juga menjelaskan kalau penyerangan itu sengaja dilakukan pada saat Brenda tidak ada di sana. Dan kemudian dia mengusir orang tua Min Lin dari rumah mereka yang ada di Maryland karena Robert yang mengelola properti Min Lin. Dan mungkin hal itu sengaja dia lakukan supaya Brenda tinggal dengannya dan Katie karena dia tidak punya pilihan lain. Ayah Min Lin, kakeknya Brenda juga memberikan kesaksian pada saat dia tinggal dengan Robert dan Katie setelah mereka diusir. Pada saat dia pergi ke kamar mandi, dia melihat Robert berdiri di depan pintu kamar Brenda pada suatu malam. Lalu pada tanggal 10 Juli, Hakim Peter Johnson memutuskan bahwa sidang dibatalkan atau karena informasi yang didapatkan belum jelas, jadi pengadilan tidak dilanjutkan karena kalau dilanjutkan nantinya akan menjadi pengadilan yang tidak adil. Sidang kedua Robert dimulai pada tanggal 5 Agustus tahun 2014. Juri mendengarkan bukti dugaan motif seksual, lalu beberapa minggu kemudian pada tanggal 23 September 2014, sidang dibatalkan setelah hakim pengadilan Peter Johnson sakit. Lalu pada tanggal 13 Oktober tahun 2014, Robert kembali mengajukan jaminan tapi tetap ditolak. Pada tanggal 4 Februari tahun 2015, sidang ketiga Robert dimulai dan persidangan ini dipimpin oleh Hakim Elizabeth Fullerton. Pengacara Robert bilang kalau Robert itu adalah pria yang kurus yang sangat tidak mungkin dia melakukan hal itu sendirian. Tapi faktanya hanya ada satu jejak sepatu yang ditemukan di TKP. Pengacara Robert juga bilang tidak hanya orang terdekat saja yang tahu tata letak rumah mereka. Orang asing pun bisa mengetahuinya saat mereka memasuki rumah keluarga Lin. Pengacara Robert juga bilang kalau noda yang ditemukan di garasi Robert adalah DNA keluarga Min, tapi bisa saja noda itu ada di sana pada saat keluarga Lin datang mengunjungi mereka, karena mereka adalah keluarga dekat. Dan jejak sepatu yang ditemukan di TKP sepertinya telah salah diidentifikasi sebagai sepatu Asics. Tapi ini tidak menjelaskan kenapa Robert menggunting kotak sepatu menjadi bagian yang kecil dan membuangnya ke toilet. Di persidangan juga dibahas kenapa di situasi saat itu Robert malah pergi menjemput orang tua Min. Dia meninggalkan istrinya sendirian di TKP, sementara mereka tidak tahu pelakunya ada di mana. Dan kenapa Robert tidak memeriksa korbannya terlebih dahulu? Mungkin salah satu dari antara mereka ada yang masih hidup yang membutuhkan pertolongan. Dan Robert dulunya adalah seorang dokter, jadi tentu saja dia sudah punya pengalaman di bidang itu. Tapi Robert bilang kalau dia tidak mau menyentuh TKP. Mereka juga membahas kalau Robert memiliki kunci cadangan rumah keluarga Lin yang diberikan Lily pada Robert, jadi Robert bisa lebih mudah masuk ke dalam rumah mereka. Sementara Katie percaya kalau suaminya Tito tidak bersalah, dia bahkan memberitahu media bahwa Robert adalah seorang suami yang baik, seorang ayah dan juga paman yang baik. Dia tidak mungkin melakukan hal itu. Tapi di sisi lain orang tua Min percaya kalau Robert bersalah, dialah pelakunya. Pada tanggal 1 Desember tahun 2015, setelah persidangan selama 9 bulan dan 11 hari pertimbangan, dua catatan terpisah dari 12 juri mengindikasi bahwa mereka tidak dapat mencapai putusan. Lalu pada tanggal 8 Desember tahun 2015, Robert diberikan jaminan setelah dia dipenjara 5 tahun. Karena selama ini dia menunggu persidangan di dalam penjara, jadi dia bebas tapi masih dalam pengawasan yang ketat sambil menunggu persidangannya dimulai walaupun banyak orang yang tidak setuju dengan keputusan ini. Sidang terakhir dimulai di Sydney pada bulan Juni tahun 2016. Seperti pada persidangan sebelumnya, juri tidak dapat mencapai putusan dengan suara bulat. Dan Hakim Fullerton menyarankan bahwa mayoritas 11-1 putusan akan diterima oleh pengadilan. Lalu pada tanggal 22 Desember tahun 2016, jaminan Robert dicabut dan dia ditarik kembali ke dalam penjara.
Hingga akhirnya pada tanggal 12 Januari tahun 2017, juri memutuskan Robert bersalah atas 5 dakwaan pembunuhan. Dia dihukum 5 hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, dan dia tidak dituntut dengan kasus pelecehan. Dan pada saat putusan itu dibacakan, Robert tetap menyatakan bahwa dia tidak bersalah, dan Katie juga menyuarakan kalau suaminya itu tidak bersalah. Anyway, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.